Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 1. Sasti Pradita dengan NPM 027, 2. Ismanada dengan NPM 035, 3. Saya sendiri Junior Anggara Putra dengan NPM 089, 4. Abila Safa Ataya dengan NPM 097 akan mempresentasikan tentang menerapkan strategi dan rencana berhasil. Menerapkan strategi dan rencana berhasil. Membuat rencana strategis dapat menghasilkan nilai yang signifikan, terutama dalam membangun intelektual, manusia, sosial politik, dan civic capital. Mengembangkan program efektif, proyek, rencana, aksi, anggaran, dan proses implementasi akan membawa kehidupan ke strategi dan menciptakan nilai tak berwujud untuk organisasi dan stakeholder sebagai manusia. Penyebab kegagalan ini sendiri ada 6 poin. Yang pertama adalah tidak adanya partisipasi dalam strategi atau pengembangan rencana. Yang kedua, masalah personil tidak memadai, pelatihan yang tidak memadai. Yang ketiga, dorongan yang gagal untuk menginduksi perilaku yang diinginkan pada bagian implementasi organisasi atau unit. Yang keempat, ketidakhadiran layanan dukungan administratif. Yang kelima, tidak adanya aturan, sumber daya, dan pengaturan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah implementasi. Dan yang terakhir, kemunculan politik baru, ekonomi, dan prioritas administrasi. Hasil akhirnya dan jangka panjang yang diinginkan. Yang pertama, yang paling penting yaitu menjadi penciptaan dan pemeliharaan koalisi kebutuhan untuk mendukung dan implement yang diinginkan koalisi. Yang kedua, kebalikan dari yang terpenting. Yang paling diinginkan yaitu penghindaran dari penyebab kegagalan. Yang ketiga, tujuan, visi sukses, strategi yang jelas diartikulasikan, dan materi pendidikan dan panduan operasional semua dapat membantu. Yang keempat, penggunaan dari proses debug untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesulitan yang hampir pasti muncul sebagai solusi baru. Yang kelima, implementasi sukses. Yang keenam, retensi fitur-fitur penting dari strategi dan rencana diadopsi. Yang ketujuh, implementasi yang sukses. Pengukuran kinerja dan manajemen. Menurut Stone 2002 dan Moynihan 2008, informasi kinerja adalah bagian dari politik akibat perubahan strategi dan tertanam dalam bahasa politik dan digunakan sebagai alat politik. Penggunaan aktual dari informasi tergantung pada dukungan dari pimpinan senior. Informasi yang sedang aksesibel, dapat dipercaya, dapat dimengerti, dan dapat digunakan. Informasi kinerja bagaimanapun harus selalu diperlakukan dengan sejumlah aspektis tertentu. Untuk menjadi efektif, langkah-langkah kinerja yang harus membantu menginformasikan dan strategi implementasi pemandu. Implementasi yang efektif melibatkan upaya untuk menyadari dalam praktek suatu organisasi, kolaborasi atau komunitas, misi, tujuan dan strategi, pertemuan dari mandatnya, pembelajaran penyelenggaraan yang berkelanjutan, dan perkembangan nilai publik yang sedang berlangsung. Program dan proyek. Penciptaan program dan proyek adalah cara untuk mengubah perubahan dengan memecahkan menjadi potongan-potongan kecil untuk mengatasi masalah tertentu. Penciptaan program dan proyek dapat membantu memperjelas desain keseluruhan inisiatif perubahan, menyediakan kendaraan untuk mendapatkan tinjauan dan persetujuan yang diperlukan, dan menyediakan dasar objektif untuk evaluasi kemajuan. Rencana program dan proyek adalah versi rencana aksi dan harus memiliki 9 komponen-komponen berikut. Di antaranya adalah yang pertama definisi tujuan, yang kedua klarifikasi program atau organisasi proyek dan mekanisme untuk menyelesaikan konflik, yang ketiga artikulasi model logika atau strategi spesifik peta yang memandu inisiatif, yang keempat perhitungan input yang diinginkan, yang kelima definisi output yang akan dihasilkan, yang keenam identifikasi klien target, yang ketujuh garis waktu kegiatan dan poin keputusan, yang kedelapan spesifikasi indikator yang dapat diverifikasi secara objektif dari aspek-aspek kunci dari model logika, dan yang terakhir indikator asumsi yang merupakan kunci keberhasilan program. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran khusus anggaran. Alokasi anggaran memiliki arti penting untuk implementasi strategi dan rencana.
Anggaran seringkali merupakan pernyataan kebijakan paling penting dan konsekuensial yang dibuat oleh pemerintah atau organisasi nirlaba. Tidak semua strategi dan rencana memiliki signifikansi anggaran, tetapi cukup banyak tindakan yang harus dipertimbangkan oleh para pemimpin dan manajer publik dan nirlaba dengan melibatkan diri mereka secara mendalam dalam proses pembuatan anggaran. Kesulitan menggunakan anggaran untuk tujuan perencanaan sebagian disebabkan oleh konteks politik di mana penganggaran berlangsung, keramaian, kerepotan, dan ketidakpastian politik berarti bahwa penganggaran biasanya cenderung jangka pendek, bertahap, reaktif, dan berorientasi pada penelusuran pengeluaran dan pendapatan. Dari jangka panjang, komprehensif, inovatif, proaktif, dan berorientasi pada pencapaian dewan. Selanjutnya, pedoman perencanaan dan aksi proses. Implementasi yang sukses dari strategi dan rencana akan tergantung terutama pada desain dan penggunaan berbagai struktur implementasi yang mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan implementasi bersama dengan kelanjutan atau penciptaan koalisi dari pelaksanaan, pembelaan, dan kelompok kepentingan yang mendukung. Struktur ini cenderung terdiri dari berbagai mekanisme formal dan informal untuk mempromosikan delegasi yang berpusat pada implementasi, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan manajemen konflik. Pedoman umum. 1. Secara sadar dan sengaja merencanakan dan mengelola implementasi secara strategis. Para pelaksana perubahan mungkin sangat berbeda dari anggota koalisi advokasi yang mengadopsi perubahan. Yang kedua, mengembangkan dokumen strategi implementasi termasuk indikator utama dan rencana aksi untuk memandu implementasi dan memusatkan perhatian pada keputusan, tindakan, dan pihak yang bertanggung jawab yang diperlukan. 3. Cobalah untuk perubahan yang dapat diperkenalkan dengan mudah dan cepat. 4. Gunakan pendekatan manajemen program dan proyek sedapat mungkin. 5. Membangun cukup banyak orang, waktu, perhatian, uang, layanan administrasi dan dukungan, dan sumber daya lainnya untuk memastikan implementasi yang sukses. 6. Menghubungkan inisiatif strategi baru dengan operasi yang sedang berlangsung. 7. Bekerja cepat untuk menghindari persaingan yang tidak perlu atau tidak diinginkan dengan prioritas baru. 8. Fokus pada mempertahankan atau mengembangkan koalisi pelaksanaan, advokat, dan kelompok kepentingan yang berniat untuk menerapkan perubahan secara efektif dan bersedia melindungi mereka dalam jangka panjang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pedoman komunikasi dan pendidikan. Yang pertama, berinvestasi dalam kegiatan komunikasi. Hal ini berarti perhatian pada desain dan penggunaan jaringan komunikasi serta pesan yang membentuknya. Yang kedua, berusaha mengurangi resistensi berdasarkan sikap yang berbeda dan kurangnya partisipasi. Tindakan yang cenderung mengurangi resistensi dari pihak pelaksana meliputi memberikan para pelaksana sesi-sesi orientasi, materi, dan sesi pelatihan, tim penyelesaian masalah, interaksi satu ke satu, dan bantuan teknis untuk mendukung implementasi strategi dan mengatasi hambatan terhadapnya. Yang ketiga, pertimbangkan mengembangkan visi keberhasilan sebagai panduan jika belum dikembangkan. Mengembangkan visi kesuksesan adalah latihan dalam kepemimpinan retoris. Yang keempat, bangun secara teratur perhatian pada indikator yang sesuai. Hal ini akan memastikan perhatian pada kemajuan atau ketiadaan terhadap isu-isu yang mendorong upaya perencanaan strategis. Materi yang selanjutnya, pedoman personil. Yang pertama, sebisa mungkin isi posisi kepemimpinan dan staf dengan orang-orang yang berkualifikasi tinggi yang berkomitmen untuk perubahan. Sebagaimana dicatat, perubahan tidak menerapkan diri mereka sendiri, melainkan orang yang mewujudkannya. Yang kedua, orang harus
Yang kedua, berikan tim perencanaan tugas perencanaan dan pengelolaan implementasi, atau buat tim implementasi baru yang memiliki tumpang tindih signifikan dalam keanggotaan dalam tim perencanaan. Yang ketiga, pastikan akses ke dan penghubung dengan administrator puncak selama implementasi. Tugas ini mudah ketika perubahan mengadvokasi diri mereka sendiri atau menjadi administrator puncak. Keempat, berikan perhatian khusus pada masalah pelonggaran, bekerja di sekitar atau menghindari orang-orang yang tidak mungkin membantu upaya perubahan dengan alasan apapun. Selanjutnya, pedoman implementasi langsung. Yang pertama, pertimbangkan implementasi langsung ketika situasinya sederhana secara teknis dan politis. Tindakan segera diperlukan untuk kelangsungan sistem dalam suatu krisis, atau solusi yang diadopsi memerlukan beberapa keganjilan yang menghalangi implementasi bertahap. Yang kedua, dalam situasi sulit, pertimbangkan penerapan bertahap. Implementasi bertahap menunjukkan bahwa implementasi akan terjadi dalam gelombang, di mana pengguna awal akan diikuti oleh pengguna selanjutnya, dan akhirnya bahkan sebagian besar lamban akan mengadopsi perubahan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.